Kisah Desa Rangkaspuna, kampung yang dikenal sejak tahun 1965 sebagai Kampung Jabang Mait karena kerap menumbalkan jabang bayi. Halo pecinta film, selamat datang di BST Movie Recap. Kampung Jabang Mait merupakan film horor yang tayang di tanggal 24 Juli 2025. Sebelum diangkat ke layar lebar, Kampung Jabang Mait adalah thread yang viral di X, dan akun Teguh Falufi kemudian menjadi e-book, komik, dan serial podcast video berdurasi 4 musim dan 32 episode. Film ini bukan adaptasi langsung, melainkan prequel yang memberikan latar awal cerita yang sebelumnya dipaparkan dalam podcast itu. Film Kampung Jabang Mait berpusat pada Weda, seorang model muda yang sedang naik daun. Ia memiliki pacar seorang fotografer bernama Bagas. Di hari ulang tahun Weda, Nisa yang diperankan oleh Nessie Judge membawakan kejutan kue ulang tahun. Selain kue ulang tahun, Nisa menginformasikan bahwa Weda diundang ke Jakarta oleh sutradara film 5 hari lagi. Itu dapat membuat karirnya melambung bergelimang harta. Weda senang sekali sampai memeluk Nisa dan menangis. Nisa bertanya apakah betul ini tangis bahagia. Namun Weda malah mual-mual. Ia meminta izin ke WC. Di WC, Weda merasa ada yang salah dengan perutnya akhir-akhir ini. Weda pun memutuskan untuk pergi ke dokter kandungan ditemani Bagas. Di ruang tunggu, ia bertemu dengan pasangan suami istri dan seorang anak lelaki. Sang istri menyadari bahwa Weda adalah model yang sering muncul dalam majalah favoritnya. Weda pun mengangguk mengiyakan. Sang istri pun memperkenalkan anaknya, namanya Budi Anugrah. Diduga bahwa ini adalah Budi, masa kecil dari salah satu karakter utama di serial YouTube Kampung Jabang Mait. Hasil dari dokter kandungan mengungkapkan bahwa dirinya sudah hamil 3 bulan. Rasa mual yang dialami adalah morning sickness akibat dari dirinya mengandung. Weda mulai bersedih dan tampak kebingungan, padahal hanya sedikit lagi karirnya akan mencapai puncak. Tiba-tiba ia melihat seorang anak perempuan berada di tengah jalan. Ia meminta Bagas untuk mengerem. Bagas pun berhenti mendadak. Kemudian turun dari mobil untuk ngecek, namun ia tak melihat apa-apa. Bagas kemudian memberikan solusi aborsi. Ia memberitahu tentang Nyi Itoh, dukun beranak dari kampung tempat kelahirannya, Rangkaspuna. Kelebihan Nyi Itoh adalah menggugurkan kandungan tanpa rasa sakit. Weda percaya dengan pacarnya itu, dan mereka pun akan pergi ke sana. Sebelum keberangkatan, Weda mulai merasa was-was. Perasaan bersalah mulai menerjang karena keputusan aborsinya itu. Ia merasakan ada sesuatu yang mengintainya. Tiba-tiba, ia dikejutkan oleh suara dering telepon. Setelah mengangkatnya, ia mendengar ada teriakan di kupingnya. Ketika ia menengok, Weda melihat seorang anak perempuan berlumuran darah. Singkat cerita, Weda dan Bagas pun berangkat ke Rangkaspuna menggunakan bus dengan alasan lokasinya terpencil dan tak ada jalur untuk kendaraan. Mereka tiba di waktu subuh saat bus menurunkan mereka di tengah jalan. Weda seperti merasa ada yang mengikutinya. Saat sedikit lagi mencapai Rangkaspuna, Bagas membahas prosesi aborsi Nyi Itoh. Weda sempat takut dan curiga ketika Bagas menyebut kata ritual. Bagas dengan segera mengkoreksi perkataannya itu menjadi upacara adat. Weda kemudian terkejut dengan apa yang dilihatnya. Tampak gapura yang berbentuk ganjil dengan tulang belulang menggantung terikat kain kuning. Menurut Bagas, itu adalah gapura Rangkaspuna. Sebelum memasukinya, Bagas tampak bersujud dan memanjatkan doa. Saat melewati gapura, Weda merasakan hawa yang berat. Akhirnya tibalah mereka di Rangkaspuna. Weda mendapati desa yang hening dan beratmosfer mengerikan. Bagas berkata bahwa kampung ini telah lama ditinggalkan. Banyak sekali rumah yang kosong. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam, Weda menemukan banyak makam berbentuk tumpukan batu. Terlihat juga patung aneh dengan posisi seperti ibu yang sedang berusaha melahirkan anak. Di atasnya ada semacam sangkar besar yang siap untuk menangkap apapun di bawahnya. Ada seorang pria yang memperhatikan Bagas dan Weda. Namanya adalah Ki Jaka. Mereka kemudian bertemu dengan Rini, asisten Nyi Itoh, yang terlihat
memiliki anak lelaki bernama Guna. Bagas bilang keperluannya seperti biasa, yang berarti adalah aborsi. Rini menatap dalam-dalam Weda. Mereka dipersilahkan untuk menunggu di rumah yang disediakan karena Niitoh masih ada urusan. Sambil menunggu pertemuan dengan Niitoh, mereka pun beristirahat di kamar. Sempat terjadi perdebatan antara Bagas dan Weda, di mana Bagas dan meyakinkannya bahwa semua yang ia lakukan adalah untuk mereka berdua. Weda curiga kalau Bagas memiliki hati yang lain. Ia melihat kemiripan Guna dengan Bagas. Beberapa saat kemudian kita melihat Bagas yang bertemu dengan Rini. Rini ternyata adalah istri pertama Bagas. Bagas mencoba menenangkan hati Rini yang terbakar cemburu, mengetahui bahwa ia membawa pulang seorang wanita hamil. Mereka terdengar memperdebatkan bahwa mereka sama-sama berkorban agar bisa memenuhi apa yang dijanjikan oleh Niitoh untuk seluruh warga desa ini. Entah apa yang terjadi, namun pertengkaran mereka tak bisa lagi terelakkan, bahkan Bagas mencekik Rini. Kemunculan Guna sepertinya membuat pertikaian itu reda. Tak lama kemudian Ambar dan Niwarsih datang. Keduanya sudah ditunggu Niitoh. Dibantu oleh Rini, Niitoh memulai ritual di ruangannya. Rini bertanya pada Niitoh, apakah ritual ini dapat membantu untuk menyembuhkan Guna. Guna memiliki penyakit yang ganjil, seperti kesurupan. Hal yang paling diinginkan Rini adalah kesehatan Guna. Hanya Niitoh lah orang yang diharapkan Rini bisa menyembuhkan penyakit Guna. Niitoh memulai ritual dengan menggunting rambut pasien terlebih dahulu. Kemudian ia melakukan jampi-jampi. Ritual memuncak. Pasien seperti kejang-kejang. Akhirnya muncul jabang bayi. Niitoh memakan jabang bayi tersebut. Seketika darah yang tadinya menyebar di kain merah pun menguap. Niitoh memakan janin bayi sebagai bagian dari ritual pengorbanan demi keabadian dan menjaga kesejahteraan spiritual penduduk. Warga desa Rangkas Puna diperingatkan bahwa siapapun yang tidak menyerahkan bayi sebagai tumbal tidak akan bisa keluar dari desa secara fisik maupun spiritual. Kita melihat ada juga Bagas dan Guna yang matanya ditutup. Mereka semua melihat ke langit-langit karena merasakan suara getaran serta awan yang menggelap. Ritual pun selesai dan Weda dipersilahkan untuk bertemu dengan Niitoh. Niitoh bertanya pada Weda apa tujuannya menggugurkan kandungan. Weda pun menceritakan segala permasalahannya. Niitoh membicarakan tentang karma dan Weda harus rela berkorban untuk mencapai keinginannya. Perkataan itu terdengar mencurigakan dan membuat Weda ragu. Niitoh pun memegangi dada Weda lalu mengusap perutnya. Weda pun diminta untuk kembali ke tempat beristirahat sampai waktu ritual dimulai. Beberapa lama kemudian saat perjalanan kembali ke tempat peristirahatan, Weda merasakan pusing dan mual yang amat sangat. Ia juga merasa ada yang mengikutinya. Sampai-sampai Weda terjatuh. Weda dikejutkan dengan kemunculan Guna. Tak lama kemudian Weda berhasil tiba di tempat istirahat. Ia masih merasakan mual yang amat sangat. Rini pun mendatangi kamar Weda untuk membicarakan persiapan aborsi. Ia diminta untuk mandi terlebih dahulu dan menggunakan lulur lumpur. Guna terlihat mengintip dari balik papan. Selesai mandi, Weda menanyakan apakah semua omongan Niitoh itu tujuannya baik. Rini menyuruh Weda untuk berpikir apakah dirinya sendiri itu baik. Rini kemudian membantunya menggunakan pakaian adat. Sebelum menuju ke tempat ritual, Rini memberitahukan misteri sebenarnya dari desa ini dan hubungan Rini dan Bagas. Segera saja Weda menghampiri Bagas membawa tas perlengkapannya. Ia memarahi Bagas dan mengetahui tentang kutukan desa. Bagas mengejar Weda yang berusaha untuk kabur. Pada akhirnya ketika mencapai gapura, ia tak bisa melangkah lebih jauh lagi, kemudian pingsan. Weda pun dibawa kembali oleh Bagas. Niitoh mempersiapkan ritual dengan sebuah cincin pusaka. Begitu juga dengan Kijaka yang selalu setia memakai topeng ritual. Kijaka juga memotong ayah dan menggunakan darahnya sebagai bagian dari ritual. Tibalah mereka semua di lokasi ritual bersama Weda yang masih terkapar. Niitoh memimpin ritual. Setelah itu, Kijaka mengolesi dahi Weda dengan darah.
Tiba-tiba langit menjadi mendung. Weda sepertinya sedang berada di dimensi lain yang serba putih dengan posisi berbaring. Kakinya berusaha bergerak namun tak bisa. Darah teroles di dahinya, diikuti tetesan darah yang semakin banyak, sehingga membuat Weda membuka matanya. Ia berteriak ketakutan ketika melihat di depannya ada tubuhnya sendiri, tersenyum bermandikan darah. Weda terbangun dan kabur dari lokasi ritual. Bagas mencarinya hingga ke dalam hutan. Weda panik entah apa yang ia harus lakukan. Namun akhirnya Bagas bisa menangkapnya. Bagas memaksanya untuk melaksanakan ritual. Desa sedang dalam keadaan genting dan mereka berharap banyak Weda mau berkorban. Akhirnya Weda pun memakai pakaian adat lengkap. Ritual dimulai dengan menari. Setelah Niito mengucapkan mantra, Weda tampak berteriak kesakitan. Sangkar turun mengurung Weda dan Weda pun tertunduk seakan-akan terhipnotis. Ketika Weda terbangun, ia ikut menari dengan lincahnya dipandu oleh Niito seperti sedang kesurupan. Mengikuti ritme yang dipandu oleh Kijaka, mereka bergerak ke arah ruang tempat pelaksanaan ritual utama Niito. Di ruang ritual, Weda berbaring dengan tenang. Niito mengurut bagian perut Weda. Tampaknya ritual berjalan sukses. Ketika Niito mengguyur wajahnya dengan bulir-bulir semacam beras, ia tersadar dan berteriak, "Aborsi berhasil tanpa rasa sakit." Ritual selesai dan Weda tentu saja hendak pulang. Namun terungkap fakta mengejutkan dari Kijaka bahwa melakukan ritual atau tidak, penduduk lama atau pendatang, semuanya tak akan bisa pergi dari sini, kecuali Niito sudah tak hidup. Kijaka pun memberi Niito belati yang terbuat dari tulang. Tak lama kemudian terjadi pertengkaran antara Kijaka dan Bagas yang disaksikan oleh Rini dan Weda. Rini pun mencari korban, darah bercucuran di lehernya. Kini hanya tersisa Weda dan Kijaka. Kijaka tampak sedang mencangkul sambil merencanakan bagaimana caranya agar mereka terlepas dari kutukan ini dan Niito.